Bisa ya? Gimana Bisa, Kak. Pak sedang sambil melakukan apa? Ya, kayaknya mungkin barangkali belum siap semuanya ya. Karena saya juga baru sampai rumah ini. Ya. Nah, dari tadi ada rapat lima, ya, rapat lima banyak sekali ya. Itu saya pikir tadi rapat satu itu sampai sore, tapi ternyata ada lima dan satu tidak masuk dan enam berarti yang akreditasi ya. Akreditasi prodi, akreditasi internasional saya tidak masuk. Nah, yang masuk itu yang berangkat lima gantian, sampai makanya tadi pulang. Oke, kita masuk ke kontrol rectifier. Ini untuk kelas satunya sepertinya sudah ya. Kelas satunya belum. Oke, sambil ini saja ya, kita teori saja. Untuk praktikum saya mohon untuk itu dikerjakan saja yang apa namanya? Yang materi sebelumnya yaitu terkait dengan pengendali kecepatan ya pada motor. Terus berikutnya minggu depan ujian mid semester ya untuk yang teori ya. Kalau praktikum tetap seperti biasanya praktikum. Tapi belum ada penilaian untuk yang praktikum ya tak. Sehingga nanti kalau setiap praktikum ya mohon buat laporannya. Oke, kita masuk ke control rectifier. Nah, ini sudah saya sampaikan untuk yang kelas satunya bahwa penyearah terkendali atau penyearah terkendali itu ya, namanya rectifier itu pasti penyearah tegangan ya. Nah, tegangan yang disearahkan dari apa? Dari AC ya. Dari AC kemudian menjadi DC. Nah, maka kalau ini AC to DC converter. Nah, kemudian ada line commutated. Nah, karena ini terkontrol kendali. Jadi menyearahkannya itu dengan cara mengendalikan ya, apa namanya inputnya. Karena apa? Karena ini bisa langsung diturunkan, diatur tegangannya. Ya, kalau penyearah biasa yang tidak terkendali kan menggunakan dioda. Nah, maka pada saat mengendalikan itu eh, input dan outputnya sama, hampir sama. Sehingga kalau misalnya tegangannya bolak-balik eh, AC 220 ya menjadi DC 220. Eh, ini kemana nih kok belum ya. Control rectifier are line commutated AC to DC power converter which are used to convert peak voltage, peak frequency, and power supply into variable DC output voltage. Ya, jadi intinya adalah karena di sini pengendali eh, penyiarah, maka di sini adalah inputnya ya atau mengkonversi itu dengan mengkonversi ini saya besarkan bisa enggak? Oh, ya mengkonversi peak voltage tegangan yang tetap ya, kemudian peak frekuensinya tetap ya pada power supply AC menjadi variabel DC output voltage ya, menjadi langsung ya output output tegangannya itu berbeda-beda bisa diatur tetapi sudah menjadi apa itu DC yang tadinya pertama AC dirubah menjadi DC. Nah, kalau bentuknya kan kita menggambarkan seolah-olah sebagai kotak hitam atau black box ya. Itu box ini kan box kotak ya. Kita seolah nggak tahu darinya. Sehingga yang penting inputnya itu adalah tegangan AC, outputnya itu adalah DC. Maka kalau di sini itu inputnya fixed voltage, fixed frekuensi dan AC power supply frekuensinya tetap, tegangan AC-nya tetap, maka dirubah menjadi variabel yang berbeda-beda yang bisa diatur dari pengendalinya itu. Kemudian input the input supply feed to control rectifier is AC supply ya at the fixed RMS voltage at the fixed frequency. Jadi ini inputnya adalah tetap tadi gambarkan. Kemudian we can obtain variable DC output voltage by using control rectifier. Kita akan mendapatkan output tegangan output DC dengan menggunakan uh,
apa namanya arah yang dapat dikendalikan. Kemudian by employing fase control thyristor ya dengan menggunakan atau apa ya menerapkan bisa menggunakan kontrol thyristor ya thyristor yang dikontrol in the control rectifier circuit ya dalam rangkaian penyiaran terkendali ya, ini jadi menggunakan thyristor kita dapat we can obtain variable DC output voltage and variable DC. Nah, jadi kita dapat mendapatkan variabel DC output voltage dan sekaligus variabel DC output current-nya, arusnya, yaitu dengan membuat variasi trigger, misalnya trigger angle. Jadi sudutnya itu diatur dari restore yang di trigger, seperti halnya yang kemarin itu. Nah, kemudian uh, mana itu we obtain unidirectional and pulsating load current waveform with has specific average value ya kita dapat juga memperoleh apa namanya satu arah dari dan apa namanya detak ya atau pulsating ya pulsa ya detek beban ya detak beban ya eh, terhadap bentuk gelombang ya arus beban ya with has specific average value jadi yang memiliki apa namanya nilai rata. Nah, oke kita lihat sepintas ya kalau di sini yang pertama tiristor adalah forward bias selama positif half cycle of input supply. Jadi masukkan supply pada setengah gelombang positif ya. Kalau ini positif. Kemudian and can be turned on ya dapat dinyalakan atau diaktifkan dengan mengaplikasikan atau memberikan suitable key trigger pulses. Jadi dengan memberikan apa namanya trigger ya pada gerbang yang sesuai ya pada tiristor tersebut ya pada kit lead atau kaki pada gerbang tiristor tersebut. Kemudian the tiristor current atau arus tiristor and load current begin to flow one tiristor trigger. Jadi arus beban akan mulai mengalir ya ketika tiristor diberi trigger yaitu turn on atau dapat dikatakan omega T sama dengan alpha. Ya, sudut alfanya berapa? Itu nanti akan mempengaruhi variabel outputnya, besaran outputnya. Kemudian load current arus beban mengalir ketika tiristor kondak atau menyambungkan ya dari omega T sama dengan alpha to beta. Ya. Kemudian the output voltage across the load follow. Jadi tegangan output itu apa yang berada pada beban itu mengalir apa namanya beban mengikuti ya itu mengikuti tegangan input supply melalui conducting atau sambungan tiristor ya. Kemudian pada saat omega T sama dengan beta ketika arus beban jatuh pada zero tiristor turn off ya mati atau tiristor itu aktif non aktif atau tidak berfungsi sebagai penghubung tegangan karena apa? Suatu AC line natural commutation ya karena adalah apa jaringan AC ya komutasi jaringan AC itu dalam kondisi netral natural ya itu karena kan bolak-balik kemudian pada saat positif ya setengah gelombang positif dan setengah gelombang negatif yang di bawah itu akan mempengaruhi. Oke, kita lihat ini saja rangkaiannya ya. Kalau kita gambar ini tidak ada
Oh, ini dulu ya. Nah, ada dua apa namanya? Ada beberapa tipe yang berbeda atau jenis yang berbeda dari konverter commutated line ya, komutasi ya. Yang pertama adalah fase control rectifier, itu adalah punya arah terkendali apa namanya dari fasenya ya, atau fase sebagai pengendali rectifier atau pengendali penyarahan ya, di mana adalah DC to DC, AC to DC converter. Kemudian yang kedua adalah AC to AC converter, yaitu AC voltage controller with convert input AC voltage itu variable AC output voltage pada frekuensi yang sama. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah cyclo converter which give low output frequency ya. Jadi nanti cyclo converter ini penting ya dipelajari oleh di elektronika daya juga. Jadi bentuknya kayak apa? Kita lihat cyclo, tulisannya gimana tulisannya? Oh, kurang C. Nah, ya. Jadi cyclo converter banyak digunakan juga. Oh, mana itu gambarnya? Ini ya, ini cyclo converter itu sama sebenarnya. Sehingga nanti ini banyak dipelajari oleh orang elektro listrik ya, arus kuat karena aplikasinya banyak sekali ya. Sehingga apa namanya, dalam apa itu elektronika daya itu kan sebenarnya memang saja ya, yang dibahas itu adalah pada bagaimana melakukan konversi, itu aja intinya ya. Artinya apa ya, konversi tersebut adalah dari bolak-balik ke DC ya, kemudian apa namanya, dari DC ke AC ya, atau searah DC dari AC ke AC, kemudian AC ke DC, kemudian berikutnya adalah DC ke AC atau DC ke DC. Logikanya kan kadang kita nggak pikir loh, kenapa sudah apa namanya, dari AC kok dirubah ke AC lagi, karena kan kita ingin membutuhkan tegangan yang memang berbeda